Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama Kak Ina dalam video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi, faktor terjadinya globalisasi, dampak globalisasi, dan sikap dalam menghadapi globalisasi. Mari kita simak videonya. Materi yang pertama mengenai pengertian globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya berarti universal. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan, berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Di zaman sekarang ini, istilah globalisasi bukanlah hal yang asing lagi, karena setiap aktivitas, pakaian, dan gaya hidup sudah terpengaruh oleh peradaban global. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, dapat mempercepat akselerasi proses dari globalisasi itu sendiri. Materi selanjutnya mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Globalisasi dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal munculnya globalisasi adalah yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan globalisasi dengan segala perkembangannya semakin memudahkan suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain. Yang kedua, kebebasan pers atau media yang menjadi penghubung antara sebuah negara dengan kemasyarakatnya ataupun antara negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, ketergantungan negara lain. Contohnya, negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara maju. Sedangkan negara-negara maju juga membutuhkan negara berkembang untuk menjalin hubungan komunikasi agar produk-produk yang sudah mereka produksi dapat diekspor ke negara-negara yang berkembang. Yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal munculnya globalisasi adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Yang ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang keempat, modernisasi atau pembaruan. Yang kelima, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi. Dan yang terakhir, perkembangan hak asasi manusia. Nah, apa saja sih dampak dari adanya globalisasi? Ternyata, perubahan yang terjadi pada era globalisasi sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang besar dalam beberapa bidang. Contohnya, bidang teknologi, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Yang pertama, bidang teknologi. Dampak positif dari globalisasi pada bidang teknologi diantaranya, masyarakat semakin mudah dalam mencari informasi, semakin mudah dalam bertransaksi, dan mempermudah seseorang dalam berkomunikasi meskipun dari jarak yang jauh. Adapun dampak negatifnya yaitu maraknya penyebaran hoaks, penyalahgunaan sosial media, dan semakin mudahnya budaya asing yang masuk ke suatu negara. Yang kedua, bidang ekonomi. Dampak positif dari globalisasi pada bidang ekonomi yaitu meningkatnya kerjasama antar negara, dan para pengrajin di Indonesia banyak yang sudah merambah ke pasar internasional. Namun, dampak negatif dari globalisasi diantaranya meningkatkan kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan negara yang berkembang, bertambahnya angka kemiskinan, dan pembisnis lokal yang harus mampu bersaing dengan pembisnis luar yang merupakan perusahaan besar. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dampak positif dari globalisasi terhadap bidang sosial budaya yaitu meningkatkan pola pikir masyarakat, memperluas pengetahuan tentang budaya luar, dan dapat mengenalkan budaya lokal. Adapun dampak negatifnya adalah
mengikuti budaya asing dan dapat mengancam budaya asli Indonesia. Yang keempat, di bidang politik. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik, dan meningkatkan kerjasama antar negara. Dampak negatif dari globalisasi terhadap politik yaitu ideologi asing semakin mudah masuk ke sebuah negara, identitas negara semakin pudar, dan pudarnya semangat nasionalisme yang ada pada masyarakat. Yang kelima, bidang pendidikan. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya pendidik dan peserta didik mengakses informasi terkait pelajaran, mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, globalisasi membuat adanya pertukaran pelajar. Tetapi, globalisasi juga memiliki dampak negatif bagi pendidikan. Di antaranya, menurunkan kualitas moral peserta didik karena mudahnya mengakses konten-konten yang tidak baik, dan meningkatnya kesenjangan pendidikan. Lalu, bagaimana sikap pendidik dalam mengajarkan peserta didiknya untuk menghadapi globalisasi? Yang pertama, perlunya seorang pendidik untuk memahami dan menanamkan tentang nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan identitas diri sebagai bangsa. Yang kedua, seorang pendidik juga dapat menanamkan nilai nasionalisme dalam diri dengan mengajarkan dan terus melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara menanamkan sifat terbuka dan mau menerima setiap adanya perubahan. Sedangkan sikap kita sebagai generasi bangsa adalah dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya yang masuk, serta melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari kakak. Gimana nih, udah pada ngerti belum tentang globalisasi? Sampai berjumpa lagi ya, bye-bye!